Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar merakit tes melalui program R. Sebelum masuk ke bagian praktek, saya akan menjelaskan tentang perakitan tes. Perakitan tes adalah upaya untuk membuat sebuah tes dengan cara menggabungkan, mengombinasikan bahan-bahan yang ada untuk mengembangkan sebuah tes atau seri baru tes. Bahan-bahan tersebut adalah butir soal yang biasa masuk di dalam item pool atau item bank soal yang di dalamnya sudah memuat informasi mengenai parameter butir, misalnya daya diskriminasi, tingkat kesulitan, dan sebagainya, informasi mengenai konten, aspek, tipe soal, rata-rata waktu yang dipakai oleh peserta untuk mengerjakannya, dan sebagainya. Materi-materi tersebut bisa jadi kita pakai untuk mengembangkan tes yang setara, beberapa tes yang setara. Tes yang akan dirakit akan disesuaikan dengan spesifikasi tes, misalkan jumlah butirnya berapa, tujuan pengukurannya apa, untuk seleksi, untuk remedi, ataukah untuk pengukuran secara umum. Berikut ini adalah bahan bacaannya, bisa di searching di Google. Penyusunan skala psikologi, selesai seleksi butir, dilanjutkan dengan merakit. Tulisan ini mengcounter beberapa prosedur yang dilakukan oleh pengembang tes. Biasanya pengembang tes tidak melakukan perakitan tes atau skala. Ketika mendapatkan butir yang lolos dari hasil analisis seleksi melalui uji coba, biasanya pengembang tes memakai semua butir itu dan melupakan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, upaya untuk menyamakan agar tes kita sesuai dengan spesifikasi adalah proses perakitan. Tujuan dari kegiatan kita kali ini adalah untuk mendemonstrasikan perakitan tes dengan memanfaatkan salah satu paket dari program R, yaitu RATA. Salah satu paket dari program yang menggunakan platform R. Langkah kita cukup sederhana, cuma 2 tahap. Yang pertama adalah kita akan membuat data simulasi untuk pengembangan bank soal. Aktivitas ini dilakukan dengan menggunakan paket RIRT. Jika tidak punya paket, silakan Anda menginstalnya. Kemudian kita akan menerapkan beberapa cara perakitan yang disediakan oleh RATA. Saya revisi R Automatic Test Assembly atau RATA. Nah, sebelum masuk ke RATA, ada beberapa terminologi yang dipakai. Yang pertama adalah item musuh atau enemy items. Item ini biasanya item yang memberikan clue untuk menjawab item yang lain dengan benar. Kita harus memastikan bahwa stimulus untuk satu butir tidak membantu menjawab untuk butir yang lain. Misalkan butir yang pertama, Indonesia terdiri dari beberapa kepulauan. Pulau yang besar adalah Kalimantan dengan diikuti oleh Pulau Sulawesi, Jawa, Irian, Papua, Sumatera, dan sebagainya. Kemudian soal yang kedua gitu, misalkan manakah yang merupakan pulau di Indonesia. Jadi informasi pada item yang pertama membantu untuk menjawab butir yang kedua. Ini yang dinamakan dengan enemy items. Ada juga items yang tumpang tindih atau overlap karena memiliki area cakupan konten yang sama hingga ke level yang spesifik sehingga memiliki kemiripan yang sangat tinggi. Pengembang tes berusaha agar semua konten di area tertentu dapat terukur, namun setiap butir soal diusahakan mencakup sesuatu yang unik. Ada banyak menu di dalam RATA, tapi kita hanya menggunakan
3 menu saja. Menu ini bisa berurutan mulai dari yang awal sampai yang akhir. Umumnya untuk pengembangan data yang atau perakitan tes yang sederhana cukup kita menggunakan 3 ini. Tapi jika kita ingin sesuatu yang lebih mendetail, misalkan sampai menentukan constraint, sampai menentukan jumlah minimal dan maksimal item yang dipakai, terus kemudian menentukan item enemy-nya, menentukan item mana yang harus dipilih dan tidak dipilih, itu kita bisa menggunakan semua menu ini. Tapi untuk kali ini kita hanya menggunakan 2 tahap. Tahap yang pertama adalah membuat ATA model, yang selanjutnya membuat relatif objektif, kemudian diakhiri dengan solve. Solve adalah salah satu prosedur estimasi untuk menentukan atau menemukan sebuah paket satu dengan paket lainnya semaksimal mungkin harus memiliki kemiripan. Ini adalah salah satu tujuan dari ETA solve. ETA ini contohnya, prinsipnya ETA itu membutuhkan informasi berupa pool, number forms yang mau dihasilkan, kemudian banyaknya butir atau test line, dan kemudian max use, berapa item itu akan dipakai dalam beberapa paket. Jadi misalkan yang di bawah ini adalah contoh perintahnya. ETA adalah bawaan kode dari ETA. Pool itu adalah item pool yang kita siapkan. Misalkan kita mengenerate data isinya adalah 100.000 orang dari 100 item. Ini nanti kita membutuhkan pool, nanti akan kita jelaskan. Number formnya adalah 4 form yang memiliki kesetaraan. Kemudian setiap formnya berisi 10 butir. Di sini max use sama dengan 1, artinya 1 butir di dalam bank soal itu hanya boleh dipakai 1 kali, sehingga ketika sudah dipakai dalam 1 paket tidak bisa dipakai untuk paket yang lainnya. Kita bisa mengaturnya 1, 2, 3 atau 4 bisa juga, sehingga ketika kita menyetingnya 4 berarti dalam setiap paket paralel yang dihasilkan, setiap butir tersebut ada di dalamnya. Ini contohnya. Kemudian selanjutnya tahap kedua adalah kita menentukan constraint yang menjadi objektif tujuan untuk perakitan. Bahan yang dibutuhkan adalah X. X ini didapatkan dari awal tadi di sini. Ini adalah X yang didapatkan dari menu ini. Kemudian X ini kemudian dimasukkan ke dalam objek di sini dengan beberapa penambahan fitur yang lain. Jadi ketika kita namanya di sini adalah M, maka M kita masukkan di sini. Oleh karena ini namanya X saya masukkan di sini. Selanjutnya adalah coef. Coef itu adalah koefisien yang akan menjadi target untuk disetarakan. A ini adalah daya diskriminasi, B ini adalah tingkat kesulitan, C ini adalah guessing. Kemudian modenya itu adalah min max. Coef, misalkan kita ingin membuat 4 tes paralel dengan tingkat kesulitan yang sama, maka kita pilih coefnya adalah B. Jika kita ingin membuat seri-seri itu memiliki daya diskriminasi yang sama, maka coefnya adalah A. Demikian juga mode, ketika ingin kita membuat, misalkan kita membuat set dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi, itu maka kita memilih max. Jika kita buat set paralel kita itu kesulitannya cenderung rendah, kita pilih modenya adalah min. Kemudian
negatif adalah fungsi yang dihasilkan jika kita membolehkan fungsi negatif ada, yaitu true, dan ketika negatif itu tidak ada maka false. Contohnya adalah ini baris yang kedua. Setelah X dihasilkan dari proses yang pertama tadi, kemudian X ini dimasukkan ke dalam fungsi ini dengan parameter yang ditetapkan disetarakan adalah B. Tingkat kesulitannya adalah setinggi-tingginya, sesulit-sulitnya, dan ini menghasilkan objek baru yang namanya juga X. Ini nanti kita pakai untuk proses selanjutnya. Nah, ini proses yang selanjutnya yang saya katakan tadi, yaitu ETA solve menggunakan nama X yang dihasilkan dari proses yang kedua tadi. Baik, mari kita praktek. Kita akan memulai dari paket R yang sudah saya tulis di R Studio. Baik, ini silakan diinstal dulu. Kode ini sudah saya siapkan dan bisa di-download di URL yang saya siapkan di YouTube ini. Oke, misalkan sekarang kita mulai dengan mengenerate item pools. Misalnya kita sebelum masuk mengenerate, saya akan memperkenalkan beberapa kode yang biasa dipakai di R. Yang pertama adalah kode analisis, namanya sampel. Di sini teman-teman bisa mencari keterangannya apa yang harus ditulis ketika kita menggunakan kode sampel. Misalkan tanda tanya, kemudian tulis sampel. Nah, ini akan muncul di sini dari paket ini. Nah, kita akan mendapatkan keterangan mengenai sampel. Nah, sampel itu adalah yang baris pertama ini adalah populasinya 1 sampai 100. Saya tulis bisa juga 1 sampai 1000. Kemudian 4 ini adalah 4 yang diambil untuk sampel. Jadi ketika saya run dari 1 sampai 1000 itu adalah 871 431 dan sebagainya. Jika misalkan saya sampai populasinya 1 sampai 10, saya run, akan menghasilkan ini diambil secara acak. Baik, kita lanjutkan dengan menu selanjutnya. RL norm adalah mengembangkan data dengan distribusi yang normal, akan tetapi kemudian dilogkan. Kita lihat di sini rnorm muncul, n adalah jumlah di sini, jumlah populasinya. Kemudian ini adalah saya tulis aja tanda tanya, kemudian rnorm akan muncul di keterangan ini. Di sini rnorm adalah n adalah number of observationnya, jadi 1000 akan mengenerate 1000 subjek. Minnya apa, kemudian SD nya apa. Nah, dalam hal ini minnya adalah log 60. Ini untuk data data simulasi, yang artinya log 60 itu nanti menghasilkan min yang merupakan log 60 dengan standar deviasi 0,2. Hasilnya adalah seperti ini. Kita mendapatkan 10 data karena lognya puluhan, sehingga dihasilkan angka-angka yang positif. Itu adalah menu untuk rnorm. Kemudian menu selanjutnya adalah menu list. List artinya daftar. Di R, list itu membuat sebuah daftar dari beberapa
data, informasi, vektor, dan sebagainya. Pertama saya membuat satu vektor atau data yang namanya A, yaitu mulai dari -5 sampai -1. Saya run, saya cek A nya -5, -4. Kemudian B itu 1 sampai 5. Saya cek hasilnya, B itu adalah 1 sampai 5. Kemudian C 1,3 sampai 5,3. Saya run, saya cek, C itu adalah 1,3, 2,3, dan seterusnya. Nah, saya ingin membuat ketiga objek ini menjadi satu dalam sebuah data. Ini kodenya. Datanya saya namakan, objek barunya saya namakan daftar. Ini list bawaan dari R yang isinya adalah nama data pertama namanya negatif, itu adalah A. Ini A. Kemudian yang kedua adalah positif, namanya positif, itu yang data B. Kemudian namanya C adalah datanya C saya namakan dengan desimal. Saya run, nama datanya adalah daftar. Ketika daftar saya cek, isinya adalah 3 objek. Pertama negatif, isinya adalah ini, positif isinya, dan desimal. Ini sesuai dengan nama-nama yang dipakai. Silakan mengeksplorasi lebih lanjut menu-menu dasar ini di internet. Kemudian saya akan masuk ke dalam materi. Saya akan mengembangkan item pool. Di sini saya tetapkan n persons adalah 2000. Jadi ketika saya cek n person, maka 2000 yang muncul. N itemsnya adalah 100. Saya cek, keluar 100. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam salah satu menu RIRT. Ini model 3PL Gen Data ini adalah menu bawaan dari RIRT. Silakan dilihat di menunya. Saya masukkan n personnya. N personnya ini tadi adalah 2000. Kemudian n items. Kemudian ini adalah theta. Tidak saya spesifikkan lebih lanjut distribusinya. A ini adalah daya diskriminasi, B ini tingkat kesulitan, C ini adalah efek guessing. Tapi saya tetapkan theta T ini bergerak antara -3 sampai 3. Saya juga bisa mengubah -4 sampai 4. Kemudian E bounds, yaitu dari parameter yang saya hasilkan nanti minimal 0,01 daya diskriminasinya, minimal 0,01, maksimal 2,5. Kemudian B bounds-nya adalah antara -3 sampai 3. Jika dilihat dari sini, artinya tingkat kesulitannya bervariasi, ada butir yang mudah, ada butir yang sulit. Sedangkan si bound-nya adalah mendekati 0, serta ada juga yang item yang cukup mudah ditebak, yaitu 0,5. Missing null artinya tidak ada data missing di dalam data yang saya hasilkan. Baik, kita untuk D ini, jika D adalah 1,7 maka mendekati normal, akan tetapi jika D nya kita tetapkan 1 maka akan mirip dengan kurva Ogive. Baik, saya run. Hasilnya adalah, kita lihat di sini, saya pilih pool, kemudian saya run. Hasilnya adalah list yang terdiri dari, pertama adalah isinya T, ini adalah theta, harusnya sejumlah 2000. Kita cek di sini, ya, sejumlah 2000 sampai omit 1000 jika diteruskan. Kemudian list yang kedua adalah parameter daya diskriminasi, harusnya 100 karena butir kita 197, 98, 99,
100, B juga 100 parameter tingkat kesulitan, C juga 100 buah. Oke, setelah itu saya coba menyederhanakannya. Teman-teman bisa mengikuti kode ini par. Nah, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, jumlahnya adalah 100 butir. Baik, kemudian kita lanjutkan masuk ke dalam pengujian. Saya masukkan di sini RETE mengharapkan bahwa ada sebuah list yang berisi konten, time, dan group. Makanya kita buat informasi baru untuk data tersebut. Jadi data kita sudah terdiri dari 3 list tadi itu ya, 3 isi T, A, B, C. Kita tambahkan lagi dengan konten. Jadi akan muncul daftar baru di dalam pool, yaitu konten. Konten ini isinya adalah, teman-teman masih ingat, sampel 1 sampai 3, n itemnya adalah 100, di replace, sehingga kontennya ada 3 konten untuk 100 item kita. Ini cuma data simulasi acak, misalkan butir 1 konten 1, butir 2 konten 2, butir 3 konten 2, dan seterusnya. Selanjutnya adalah time. Kita tadi sudah berkenalan dengan error norm, dan dengan adanya log maka akan semua data akan menjadi positif. Kita run, kita cek hasilnya. Ini adalah waktu-waktu yang dibutuhkan oleh siswa untuk mengerjakannya dalam satuan detik. Misalkan ini hampir 1 menit, lebih 1 menit, lebih 1 menit, kurang dari 1 menit, dan sebagainya. List selanjutnya kita membutuhkan informasi mengenai grup. Tidak harus ada list-list ini jika tidak dipakai di dalam menu untuk perakitan. Grup kita run, isinya adalah, dari sini adalah sampel dari berapa grup ini. N itemnya adalah 100 dibagi 3, jadi kira-kira ada 33 grup. Kita cek hasilnya 1, 5, dan seterusnya, maksimal 33 grup butir. Baik, kemudian kita jadikan satu semuanya yang namanya 3PL, memuat data dari pool. Pool itu adalah list baru berisi informasi-informasi tersebut. Saya run. Pool ini berisi, teman-teman juga bisa melihat di sini, pool ini berisi U, T, A, B, C, konten, time, dan group. U, T, B, C adalah hasil dari awal, kemudian dengan adanya penambahan spesifikasi ini menjadi konten, time, dan group menjadi masuk ke dalam list tersebut. Baik, kita mulai untuk merakit butir. Sasarannya adalah memaksimalkan parameter tingkat kesulitan. Di sini kita run. ITE ini adalah pool ini didapatkan dari data yang di atas. 4 ini adalah jumlah seri paralelnya. Length itu adalah setiap seri paralel berisi 10 butir. Max use adalah 1, jadi setiap item hanya dipakai 1 kali di dalam set paralel tersebut. Kemudian saya run. Kemudian ini relatif. Di sini adalah B, kemudian max. B setinggi-tingginya. X didapatkan dari hasil dari ini. Kemudian saya
solve. Ini adalah kode yang terakhir, maksimal 2 menit atau 2 detik untuk setiap proses solve-nya. Saya run. Oke, sudah selesai. X adalah hasil akhir dari setiap hasil analisis. Jika kita cek X itu, tekan yang di sini, X itu memuat berbagai macam informasi, mulai dari jumlah item, jumlah form, jumlah item parameter variance dan sebagainya, pool dan sebagainya. Nah, yang kita pentingkan adalah items. Kita lihat di sini, pilih kotak yang ada di pojok ini. Ketika barisnya sama dengan items, kita share di sini. Nah, ini adalah hasilnya. Item kita mulai dari sini. Dari sini, ini adalah set yang pertama, set yang kedua, dan set yang selanjutnya. Jadi jika dilanjut, ini akan banyak sekali. Coba saya buat itemsnya jadi data frame. Jadi saya membuat objek baru di sini. Saya sisipkan di sini. Hasil adalah X yang isinya adalah items. Nah, ini adalah items. Nah, udah muncul di sini hasil, isinya adalah 3. Karena kita memakai 3 parameter, kita tidak menggunakan partial credit, maka kita pilih yang 3PL, atau langsung aja kita tambahkan di sini 3PL hasil. Baik, kita cek di sini hasilnya. Ini adalah item-itemnya, namun yang lebih penting adalah di sini kita mendapatkan form 1 itu item nomor 70. Kemudian selanjutnya adalah nomor 2, nomor 4. Kita mendapatkan 10 butir 10 butir item setiap formnya. Ini sampai ini form yang pertama, ini sampai ini form yang kedua. Setiap form memiliki tingkat kesulitan. Form item yang pertama di form 1 ini tingkat kesulitannya ini, daya diskriminasi ini, dan seterusnya. Kita menghasilkan 40 butir yang terbagi menjadi 4 set paralel. Kita juga bisa mengecek plot yang dihasilkan. Kita run mulai dari sini dulu. Kode ini adalah mengecek rata-rata, ini ada min, mengecek rata-rata tingkat kesulitan di tiap form. Kita lihat form yang pertama tingkat kesulitannya 1,6, cukup sulit, meskipun tidak mencapai 2 juga sulit, hampir sama tingkat kesulitannya. Sekarang isinya berapa butir? Kita lihat setiap form berisi 10 butir. Nah, bagaimana fungsi informasi yang dihasilkan? Kita klik di sini. Nah, ini adalah tingkat kesulitan masing-masing form. Baik, semoga bermanfaat.